Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham yang di request yang pergerakannya cukup volatilitas. Yang pertama ada KBLM, kedua ASA, ketiga SLC, keempat ESA, kelima SSIA, keenam NICL, ketujuh ABA, kedelapan MARI, kesembilan DKFT, dan terakhir BAPA. Langsung saja ke saham pertama ada KBLM yang hari ini ditutup cukup signifikan, naiknya 15,33% ke harga 346. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebenarnya KBLM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, KBLM tadi juga masuk dalam rekomendasi untuk saham scalping ya. Saya suruh pantengin di ARB-nya karena saya melihat ada indikator yang saya gunakan dalam scalping. Itu Bapak Ibu kalau mau belajar scalping itu bisa di kelas scalping nanti di tanggal 5 Februari. Hari Minggu ini nanti diajarin tuh bagaimana cara screeningnya, bagaimana melihat ciri-ciri saham yang akan potensi bangun dari ARB, dan juga bagaimana melihat kondisi bid offer, melihat chart time frame lebih kecil, melihat broker summary dan lainnya ya. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa ikut kelas scalping Borneo Trader di tanggal 5. Nanti akan buka lagi di bulan Mei atau Juni ya. Kalau berminat bisa join di kelas scalping. Dan juga KBLM tadi itu saya suruh spec buy ya, karena melihat dia itu kelihatannya ya potensi akan bangun. Ini kan dia ARB open langsung dibuka ARB, tapi nggak lama 5 menit habis itu bangun dan ditarik sampai harga penutupan hari sebelumnya. Lumayan 7%-an ya. Ada yang jual 7%, ada yang lebih, akan bahkan ada yang hold sampai atas ya. Dan kondisi seperti ini cukup bagus untuk KBLM. Mestinya ini lanjut karena dia sudah reject. Karena kemarin juga saya lihat kan, oh koreksinya nih volume kecil, kemungkinan sih ARB sekali bangun, dan benar bangun, yaitu kesempatan masuk ya. Dan ya cukup bagus nih di atas 320 lah ya. Supportnya pakai aja 320, cuman agak jauh sudah dari support. Kalau beli di harga sekarang ya masih bisa. Untuk scalping hari ini mestinya masih bisa. Kalau Bapak Ibu mau cut lossnya sekitar 8% juga masih bisa. Ini kelihatan volumenya meningkat signifikan. Semestinya nih serius naik, itu aja ya. Dan peluangnya akan menguji harga tertingginya dari 2018, 5 tahun yang lalu. Bisa jadi ke 400 untuk KLBM. Bisa diperhatikan untuk KLBM. Untuk swing juga bisa nih kalau berminat. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau untuk swing ya stop lossnya di bawah 320. Tinggalin aja kalau jebol 320-nya ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau target swing sekitaran 15%, risk reward 1:2 ya. Cut lossnya 8%, target profitnya 15%. Kalau berminat untuk KLBM masih menarik. KLBM serius naik karena dia ARB sekali terus naik. Kecil kemungkinan kalau dibalik kembali ARB ya, karena udah ditarik naik dengan volume yang cukup luar biasa nih, cukup tinggi lah ya, 3 kali lipat volume sebelumnya. Seperti itu untuk KLBM. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ASA yang ditutup menguat juga 8,23% ke harga 920. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya ASA didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ASA naik tapi distribusi ya. Oh ini cukup bagus. Cuman ya harga-harga tanggung ya. 840, 800 itu jaga harga tanggung. Ya itu kalau kita beli di harga tanggung kita bisa dapat naik dengan ikutan. Tapi yang nunggu di bawah yang ketinggalan. Tapi tetap ada resikonya. Kalau dia nggak naik dan malah turun dulu kan kelihatannya saat koreksi volumenya kecil itu mungkin ada yang berani spekulasi buy ya, bisa-bisa aja. Yang penting sudah menghitung risk rewardnya. Dan apakah ini valid breakout? Sepertinya valid. Targetnya 950 sampai 1000 ya. ASA ada peluang. Kalau dilihat dari candle mingguannya, minggu kemarin seperti apa? Oh volumenya bagus. Mestinya ada lanjutan. Kalau dilihat dari candle bulanannya juga bagus. Harusnya bulan ini ada lanjutan ya. Dia berhasil breakout lagi dari 80 itu resistennya sebelum dia rally panjang. Ini kan sempat rally panjang dia. Break, rally, dan koreksi retest dulu. Ya ada pantulan lah. Udah 7 bulan kan koreksi. Mestinya ada pantulan yang cukup tinggi. Minimal mungkin 1000-1100 tuh bisa disentuh ASA di Februari. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu untuk ASA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup menguat 5,76% ke harga 110. Kalau dia transaksi asing net
sell. Kalau dia bakal semuanya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SLC juga bagus, volume bagus, sepertinya serius naik. Dia sudah membentuk swing low-nya minggu ini. Ya oke nih, swing low-nya di 100 pas level psikologis. Nggak perlu pakai 94 lagi. Pakai aja level psikologis 100, gagal bertahan di atas itu out ya. Tapi kalau baru beli di harga sekarang sudah kurang ideal ya. Tapi ya hitung-hitung aja, kalau siap cut loss 12%, 13% ya boleh. Targetnya 120, 125. Dia akan mematahkan trend downtrendnya. Ada peluang mematahkan trend downtrend dan ada peluang untuk uptrend di Februari ya. Kelihatan bulan lalu ada candle rejection, harusnya hijau bulan ini ya untuk SLC. Minimal tuh 130 itu bisa untuk SLC, atau ya ini dia menguji ya 130 dulu lah ya arahnya untuk SLC. Jadi seperti itu untuk SLC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup menguat 4,04% ke harga 1030. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semarinya ESA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ESA juga cukup bagus. Ada peluang nembus 1100. Peluang besar karena volumenya juga meningkat signifikan. Semestinya 1-2 hari ke depan lanjut. Semoga bisa tutup di 1100 hari Jumat besok. Tapi harus naik 7% 2 hari. Kalau melihat volume seperti ini meningkat signifikan, bisa terjadi. Tapi harganya ya hitung-hitung aja Bapak Ibu kalau berminat ya. Kalau mau cut loss di 980 bisa. Tapi kembali lagi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat sih bagus. Teknikalnya juga bagus. Dia juga rejection minggu kemarin, tapi volumenya nih terus meningkat seperti tangga. Semestinya ada tarikan. Paling nggak dia menyentuh 1000 baru, paling nggak dia menyentuh 1100 baru ada koleksinya. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 ya sudah dipatahkan tren downtrend ya. Tinggal nunggu tembus konfirmasinya 1100, sinyal untuk uptrend untuk ESA. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SSIA yang hari ini juga cukup signifikan, naiknya 22,6% ke harga 520. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya SSIA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSIA juga cukup luar biasa nih, terus naik dan ya belum ada lagi membentuk swing low. Sangat beresiko. Memang volumenya cukup signifikan, naik tarikannya ini luar biasa ya untuk SSIA dan sudah mencapai peaknya menurut saya di 2021. 2 tahun yang lalu di Agustus di 520. Apakah ini saatnya dia koreksi? Ya bisa terjadi ya. Kalau dilihat dia udah naik 100% lebih ya selama 2 minggu. Ya sudah saatnya lah ya dia ada koreksi membentuk swing low-nya. Hati-hati itu bisa terjadi. Lihat histori sebelumnya tuh bisa terjadi ARB berhari-hari. Tapi perlu hati-hati aja ya. Nggak ideal kalau Bapak Ibu mau beli di harga pucuk. Hari ini tuh apa pandangannya? Kan ini sudah peaknya menurut saya nih. Ada peluang dia swing low dulu baru naik lagi mungkin ya. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Saya juga ketinggalan dan belum ada beli juga ya. Ya nggak semua saham bisa kita perhatikan ya. Pasti ada pilihan-pilihan saham-saham sendiri. Kadang saham saya ada yang naiknya cuma 2%, 5%. Ya nggak masalah. Yang penting itu naik ya. Jangan ada penyesalan. Jangan melihat saham itu hijau cut tinggi lalu incar dan beli pucuk ya. Sabar aja, konsisten dengan apa yang sudah dianalisa ya. Ditunggu karena dari situ kita belajar bagaimana mengendalikan diri, nggak FOMO melihat saham yang rame di running trade kecuali Bapak Ibu scalping ya. Jadi fokus saja dengan trading plan, beli saham yang sudah ada. Kalau memang harus cut loss baru incar lagi saham yang lain untuk gantinya. Bisa seperti itu. Ya, untuk SSIA sudah di harga tertinggi di 520, peluang besar mungkin naik-naik dikit terus siap-siap koreksi. Menurut saya seperti itu untuk SSIA, tapi ini kembali lagi disclaimer on ya, belum pasti juga. Seperti itu. Untuk SSIA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada NICL yang hari ini juga ditutup menguat 12,38% ke harga 236. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan sebenarnya NICL ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal NICL ada akumulasi dan ya dia membentuk swing low-nya beneran di 180 dan mantul lagi. Jadi targetnya kemana? Targetnya terdekat 250 dulu. Tembus nggak 250 246 nih ya. Kalau nggak false break hati-hati ya. Jadi lebih baik kalau kondisi seperti ini
ya kehilangan momentum kecuali Bapak Ibu yang scalping. Walaupun candlenya Morobozu, bisa aja Morobozunya ini seperti ini, Morobozu arah besoknya merah. Bisa jadi besok tarik naik 250 baru dibanting, baru guyuran. Itu ya kehilangan momentum lah kalau beli di atas ini nih para scalper. Kalau swing trade mestinya nggak beli. Area mereka jaga-jaga untuk profit taking. Belinya ya harusnya buy on weakness, buy on support di area 200 180 ini area belinya. Jadi seperti itu. Untuk NICL ini bagus. Peluang besar 1-2 hari ke depan ada uji 240 250-nya itu ya. Jadi seperti itu. Untuk NICL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 128, menguat 1,58%. Kalau dia transaksi asing net buy. ABA naik terus, cuman Mari yang nggak naik ya. Kalau dia broker semarinya ABA sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ABA bagus konsolidasinya ya. Ini tinggal nunggu momentum, ada peluang naik ya. Ini ada pola, bisa jadi nanti pattern flag atau symmetrical triangle atau konsolidasi sebelum naik lebih tinggi. Polanya bagus, risknya kecil. Jebol 128 out aja, atau kalau Bapak Ibu mau konfirmasi 120 jebol ya out ya, sekitar 6%, nggak masalah lah ya. Cut lossnya 6% dengan target profit itu minimal 140. Coba dihitung risk rewardnya. Untuk ABA ini cut lossnya ya sekitar 7-8%, target profit minimal 10%, 140. Ya, itu menarik kan? Nekat-nekatan aja ke atas nih. Tinggal nunggu momentum, sabar aja gantian ya. Kalau dilihat dari candle weekly-nya, minggu kemarin koreksi volume kecil dan minggu ini doji. Apalagi kalau bisa minggu ini tutup di atas 135 itu bagus. Untuk ABA minggu depan gas-gas ke atas. Tapi kembali lagi disclaimer on. ABA ada turun 5 bulan. Mestinya ada candle hijau bisa sampai 150 bulan ini. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk ABA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mari yang ditutup terkoreksi 1,57% ke harga 125. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker semarinya Mari masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari juga saya tunggu momentumnya. Sepertinya Mari juga akan dijaga di 120. Saya juga ada sangkut sedikit, cuman mau average down di 120 122. Saya average down tuh dan cut loss di 118 117. Ini tinggal nunggu momentum juga. Kalau ada tarikan minggu ini nih bagus. Cuman ya belum kuat ya. Dia coba naik tadi diguyur, naik diguyur. Kalau dilihat minggu ini kalaupun koreksi nggak masalah. Yang penting bertahan di atas 120. Konsolidasinya ya memang kurang bagus karena ekor-ekor panjang dari atas. Tapi kalau dilihat dari time frame bulanan, bulan lalu udah koreksi volume kecil dan bertahan. Mestinya bulan ini hijau Mari ya, itu yang saya tunggu. Tapi saya juga tetap akan stop loss kalau di luar plan dia jebol 120-nya. Seperti itu untuk Mari. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada DKFT yang ditutup menguat 2,29% ke harga 134. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bekas semarinya DKFT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal DKFT ada akumulasi dan berhasil break 134. Peluang besar sih ke atas juga nih. DKFT juga mantul dari supportnya 125 122 itu. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga meningkat, volume meningkat, EMA 20 garis biru juga cross ke atas EMA 60 dan sudut kemiringannya 45 derajat uptrend ya. Peluang besar. Targetnya 150 disentuh. Semoga aja 1-2 hari ke depan ya. Tapi ada peluang ke atas untuk DKFT. Kalau ditarik tren semenjak Maret 2022 ya ini sudah di retest, sudah membentuk swing low. Tapi disclaimer on ya, kalau dilihat juga weekly-nya bagus, volume meningkat. Kalau dilihat dari candle bulanannya, bulan lalu bagus, semestinya ada lanjutan, targetnya 150. Seperti itu untuk DKFT. Langsung saja ke saham terakhir, ada Bapak yang ditutup menguat 9,52% ke harga 92. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakal semarinya Bapak ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Bapak ada akumulasi. Oh dia dari bottom ya. Dengan kondisi seperti ini kemana arahnya? Ke atas karena volume mulai meningkat.
targetnya 100 disentuh, semoga aja hari ini atau besok disentuh ya. Karena dia akan menguji EMA 60-nya ini di area 100 sampai 103 itu. Peluang besar disentuh karena volume meningkat. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume juga meningkat. Kalau di candle bulanannya mestinya sih hijau bulan ini ya. Targetnya tadi 100 saja dulu terdekat sampai 103. Semoga 1-2 hari ke depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.